Indonesia. It's like an amazing feeling. When I get the ball from Afrizal, I know there was some space to turn and... Yes, alhamdulillah. Gegerkan Asia. Komentar jujur dan menggemparkan publik Asia. Shin Tae-yong untuk Jens Raven. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah. Gegerkan Asia. Komentar jujur dan menggemparkan publik Asia. Shin Tae-yong untuk Jens Raven. Timnas Indonesia Senior Auto punya mesin gol untuk kualifikasi ronde 3. Lawan Auto ketar-ketir. Mari kita simak pembahasannya teman-teman. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Jens Raven tampil gemilang di laga perdana Piala AFF U19 2024 bersama Timnas Indonesia. Meski dimainkan menjelang akhir pertandingan, pemain naturalisasi asal Belanda ini berhasil mencetak gol penutup. Skuad Garuda Muda meraih kemenangan telak 6-0 atas Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu, 17 Juli 2024. Menghadapi laga perdananya, Jens Raven merasa sangat senang atas gol pertamanya untuk Timnas Indonesia. Ia mengaku sempat grogi bermain di hadapan banyak supporter, namun berjanji akan bekerja lebih keras untuk mencetak lebih banyak gol ke depannya. Sejujurnya saya sedikit grogi karena belum pernah bermain di depan begitu banyak orang. Tapi saya sangat senang bisa mencetak gol pertama saya, ucap Jens usai laga kontra Filipina. Saya sampai merinding. Saya bilang kepada pelatih kalau saya bermain 5 menit lagi mungkin saya bisa mencetak 1 gol lagi. Namun dengan 20 menit di lapangan saya bisa mencetak 1 gol, jadi kita lihat saja di laga berikutnya, lanjutnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah Jens Raven adalah anak yang diramalkan untuk menjadi mesin gol Timnas Indonesia Senior di ronde 3 dan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Mengingat Jens Raven merupakan pilihan langsung coach Shin Tae-yong. Kita semua tahu teman-teman, sejauh ini Shin Tae-yong tidak pernah gagal dalam memilih pemain keturunan. Semua pemain yang ditunjuk Shin Tae-yong semuanya sukses di Timnas Indonesia. Atau justru Jens Raven malah akan menjadi beban di Timnas Senior nanti? Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Tiket Piala Dunia harga mati. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Bravo Timnas, bravo ST, bravo PSSI. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Kalian pasti makin merinding mendengar ini. Melihat potensi menjanjikan dari Jens Raven, sekali lagi membuktikan bahwa insting Shin Tae-yong dalam memilih pemain tidak pernah tumpul. ST diketahui merupakan sosok yang merekomendasikan Jens untuk segera dinaturalisasi oleh PSSI. Keterampilan Jens Raven pertama kali ditemukan Coach Shin saat dirinya belusukan ke Belanda pada Maret 2024 lalu. Pelatih asal Korea itu punya alasan mengapa Jens merupakan pemain yang ia rekomendasikan langsung untuk dinaturalisasi. Dilihat dari atribut bermainnya, pemain bertinggi 189 cm tersebut adalah penyerang bertipe defensive forward, di mana striker memiliki kemampuan bertahan dan menyerang sama baiknya. Selain itu, posturnya yang menjulang juga membuatnya handal dalam duel bola-bola atas. Karakter ini sangat disukai oleh Shin Tae-yong, sebab dalam sistem yang ia bangun saat ini, seorang penyerang juga dituntut untuk aktif melakukan pressing serta aktif menjemput bola. Tak butuh waktu lama, Jens Raven akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Kamis, 27 Juni 2024. Lantas, mengapa Jens Raven tidak terpilih menjadi starter saat laga debutnya di Timnas Indonesia versus Filipina? Coach Indra menjelaskan bahwa ia memainkan Jens di pertengahan babak kedua karena pemain tersebut baru saja bergabung dengan tim dan perlu waktu untuk beradaptasi. Cukup puas kita,
Tapi kan Javen baru bergabung dan saya pikir perlu adaptasi dengan tim ini dengan baik, ungkap Coach Indra Syafri. Meskipun begitu, Indra Syafri yakin kedepannya Jens akan mampu mencetak lebih banyak gol karena Jens sendiri yang berjanji akan mencetak 2 gol di laga debutnya jika diberi kesempatan main. Sayangnya, ia hanya mencetak 1 gol, sehingga menurut Coach Indra, Jens masih punya hutang. Tentu saya bersyukur Javen yang hanya bermain 15 menit bisa bikin 1 gol. Tapi tadi sore janji dengan saya kalau dia dimainkan, dia akan cetak 2 gol. Setelah ini saya masih tagih 1 gol, ucap Coach Indra yang disambut gelak tawa orang yang hadir. Sebagai informasi, Jens Raven pernah bermain melawan Rafael Struijk. Dalam laga tersebut, Jens Raven yang memperkuat FC Dordrecht menghadapi Ado yang dihuni striker timnas Indonesia, Rafael Struijk. Jens Raven awalnya menimba ilmu di Akademi SV Nootdorp, namun pada musim 2023-2024 lalu, ia pindah ke tim Akademi Klub Kasta kedua Liga Belanda, FC Dordrecht. Ia bergabung dengan Dordrecht U21, klub yang berkompetisi di Divisi 2 Vol atau Liga Pemain Muda Belanda. Beredar kabar, Jay Itzes kagum dengan fanatisme supporter Indonesia kepada media Belanda. Saya mendapat banyak cinta. Mari kita bahas teman-teman. Pemain belakang Venezia, Jay Itzes, mengungkapkan kekagumannya terhadap fanatisme supporter timnas Indonesia saat diwawancarai oleh media Belanda. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Kekaguman tersebut dirasakan Jay Itzes sejak menjalani debut bersama timnas Indonesia melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 21 Maret 2024. Ada hampir 60.000 supporter di stadion di Jakarta saat debut saya. Benar-benar gila, kata Jay Itzes, seperti dikutip dari Voet Balzone NL. Tentu saja, ada beberapa pemain Belanda lainnya yang menempuh jalur yang sama dengan saya dan sekarang bermain untuk Indonesia. Sungguh pengalaman yang luar biasa, karena kamu bermain untuk sesuatu yang berarti, tambahnya. Kekaguman Jay Itzes terhadap fanatisme supporter timnas Indonesia tidak berhenti di situ saja. Ia mendapatkan banyak rasa cinta dari supporter Indonesia. Bentuk cinta tersebut terlihat dari banyaknya pengikut baru di akun media sosial pribadinya setelah debutnya bersama timnas Indonesia. Pemain belakang Venezia itu kagum bahwa seluruh masyarakat mendukung perjuangan timnas Indonesia. Saya sudah mendapat banyak cinta dari supporter, ujar Jay Itzes. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk 300 juta jiwa. Senang rasanya melihat semua orang mendukung tim nasional. Masyarakat di sana sangat tergila-gila dengan sepak bola, ujarnya. Di luar lapangan dan media sosial, para pemain banyak dikerubungi oleh supporter saat muncul di pusat perbelanjaan dekat hotel tempat mereka menginap. Itzes selalu berusaha memberi tanda tangan dan berfoto bersama fans yang memintanya. Di bandara, sama seperti rekan-rekan internasional saya memerlukan keamanan untuk membantu kami dengan barang bawaan kami, ujar Jay Itzes. Itu semua diatur dengan baik. Jika Anda punya waktu libur beberapa jam dan pergi ke pusat perbelanjaan di dekat hotel kami, banyak orang yang datang kepada Anda. Mereka semua melakukannya karena cinta, tapi terkadang itu menjadi sangat gila. Saya juga selalu berusaha memberi tanda tangan atau berfoto bersama mereka. Di Bali, banyak turis, jadi saya bisa berjalan-jalan dengan normal. Tapi kalau ke restoran, tentu berbeda. Tapi orang-orangnya selalu sangat hormat, mereka tidak pernah meminta foto dengan cara yang mengganggu. Senang melihatnya, ujarnya, pemain kelahiran Mierlo itu juga sering mendapatkan hadiah dari para supporter, mulai dari goodie bags hingga hadiah bermerek seperti Louis Vuitton. Hadiah-hadiah tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi Jay Itzes untuk tampil bagus bersama timnas Indonesia. Apresiasi yang didapat dari seluruh supporter sungguh gila dan nyaris tak terbayangkan, tapi luar biasa, lanjut Itzes. Ini memberi saya lebih banyak kekuatan dan motivasi. Mereka mendukung kami dan kami ingin memberikan sesuatu kembali. Misalnya, ketika kami berjalan ke bus dari lobi hotel, kami mendapat banyak hadiah, sangat banyak. Mereka siap dengan goodie bag, yang bisa berisi apa saja, makanan, baju buatan sendiri, pakaian tradisional Indonesia,
Hadiah khusus seperti gantungan kunci, tas bergambar wajah dan nama saya. Juga hadiah dari Louis Vuitton atau Tom Ford. Ini sebenarnya sangat aneh, ujarnya. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, berbicara mengenai strategi khusus untuk menghadapi tim Kamboja. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas U19 Indonesia akan bertanding melawan Kamboja pada laga kedua ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, 20 Juli 2024. Malam waktu Indonesia Barat. Tim asuhan Indra Syafri membawa modal positif dari pertandingan pertama. Pada pertandingan sebelumnya, Timnas U19 Indonesia menang 6-0 melawan Filipina. Sementara itu, Kamboja datang dengan modal kurang baik setelah kalah 2-3 dari Timor Leste. Namun demikian, tim yang dijuluki Garuda Nusantara tidak boleh meremehkan kekuatan Kamboja. Kamboja berhasil menunjukkan mentalitas yang bagus saat melawan Timor Leste. Kamboja hampir bisa mengejar ketertinggalan 3 gol dari Timor Leste pada pertandingan pertama. Sayangnya, tim asuhan PA Shopatra itu hanya mampu mencetak 2 gol di sisa waktu. Indra Syafri telah menyiapkan strategi untuk menghadapi Kamboja. Pelatih berusia 61 tahun tersebut memastikan akan ada rotasi pemain pada pertandingan ini. Mungkin nanti akan selalu dilakukan rotasi maksimal 5 pergantian yang akan kita manfaatkan, ujar Indra Syafri. Seperti yang kami sampaikan di awal, fase grup ini akan kami jadikan untuk mencari komposisi terbaik. Oleh karena itu, rotasi akan kami lakukan baik di awal atau pertengahan babak, ujarnya. Peraih medali emas SEA Games 2023 tersebut juga sudah memahami kekuatan Kamboja. Saya sangat tahu banyak karena pemain yang melawan Filipina adalah pemain yang akan dibawa ke sini, ujar Indra Syafri. 5 menit sebelum kick-off, saya lihat dari tim analisis saya hanya ada 5 pemain yang main di video yang kami dapatkan. Tapi Kamboja, kami mendapatkan video penuh mereka kemarin dan ada tim saya yang hadir melihat permainan mereka, ujarnya. Tidak ada pemain Kamboja yang secara khusus diwaspadai oleh Indra Syafri. Namun demikian, Indra Syafri telah menyiapkan strategi yang sesuai agar para pemain Timnas U19 Indonesia dapat mengisolasi pemain paling berbahaya dari Kamboja. Saya selalu mewaspadai tim secara keseluruhan, tidak perorangan, ujar Indra Syafri. Jadi jika rencana permainan kami benar, bagaimana kami menyerang dan bertahan dengan benar? Dengan sendirinya pemain yang menonjol di tim mereka pasti akan terisolasi, ujarnya. Indra Syafri melarang anak asuhnya untuk jumawa saat melawan Kamboja. Secara mental tidak boleh ada yang jumawa, tidak boleh ada yang merasa enteng apapun situasinya dan siapapun lawan, di sepak bola apa saja bisa terjadi, ujar Indra Syafri. Kita lihat Kamboja bermain begitu bagus di 10 hingga 20 menit, tiba-tiba 3 gol bisa dicetak oleh Timor Leste. Mereka paham sekali, tidak ada pemain yang terlalu percaya diri, mereka akan fokus menyelesaikan pertandingan, ujarnya. Kabar baik untuk Timnas Indonesia, Nathan Choyaon main untuk Swansea City saat hadapi mantan tim dari Elkan Bagot. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Bek Timnas Indonesia, Nathan Choyaon, mendapatkan kesempatan bermain saat Swansea City menghadapi Bristol Rovers, mantan tim Elkan Bagot. Nathan Choyaon bermain selama 45 menit dalam pertandingan yang berlangsung di training ground Firewall. Swansea City bermain imbang 2-2 melawan Bristol Rovers pada Sabtu dini hari, 20 Juli 2024, waktu Indonesia Barat di bawah asuhan Luke Williams. Swansea City unggul lebih dulu pada menit kedua melalui penalti Matt Grimes. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Menurut laporan dari situs resmi klub, Bristol Rovers mampu membalikan kedudukan melalui mantan pemain Manchester City, Scott Sinclair. The Swans menyamakan kedudukan di babak kedua melalui gol Josh Thomas. Luke Williams membagi skuadnya menjadi 2 tim, dan Nathan Choyaon termasuk dalam skuad yang bermain di babak kedua.
Meski hanya bermain 45 menit, kesempatan ini menjadi sinyal positif bagi Nathan Choeaon, dengan harapan ia dapat menembus skuad utama di musim 2024-2025. Nathan membutuhkan lebih banyak menit bermain reguler untuk menjaga konsistensi permainannya. Hal ini penting agar ia bisa memberikan performa terbaik saat dipanggil memperkuat timnas Indonesia dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan melawan Bristol Rovers juga menjadi ajang pembuktian bagi beberapa pemain baru Swansea City, seperti Eom Jisung dan Gonçalo Franco. Setelah pertandingan, Luke Williams menyatakan, "Itu adalah pertandingan yang sangat bagus bagi kami. Saya pikir Bristol Rovers bermain dengan baik dan kami mendapatkan lebih banyak menit bermain dan pengondisian. Ini juga berarti ada lebih banyak hal yang harus kami kerjakan dan evaluasi, terutama para pemain baru. Jadi, ini adalah latihan yang bagus bagi kami. Kami sangat senang dengan kedua pemain ini. Kami tahu ini adalah tantangan besar bagi mereka untuk mencapai performa maksimal." Franco belum mendapatkan banyak kondisi fisik seperti anggota skuad lainnya, sementara Eom bermain di Liga Korea. Jadi, mereka berada di tahap yang berbeda. Namun, kami sangat senang dengan kedua pemain tersebut dan kami perlu membantu mereka mengejar ketertinggalan bersama pemain lain di skuad, ujarnya. Kehadiran Nathan sangat dibutuhkan untuk menambah kreativitas permainan skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Piala Presiden 2024 didukung langsung oleh Jokowi. Erick Thohir bicara soal hasil yang diinginkan dari turnamen pramusim ini. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berbicara mengenai hasil dan dampak yang diharapkan dari turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Piala Presiden 2024 telah resmi dibuka di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, pada Jumat, 19 Juli 2024. Pembukaan turnamen pramusim ini didukung langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, yang datang dan menyaksikan langsung pertandingan pembuka. Laga pembuka Piala Presiden 2024 mempertemukan Persib Bandung melawan PSM Makassar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jumat, 19 Juli 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum pertandingan dimulai, acara diawali dengan upacara pembukaan yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi serta Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menikmati pertandingan hingga akhir. Setelah menyaksikan pertandingan ini, Presiden Jokowi berharap agar kompetisi atau turnamen di Indonesia dapat terus diadakan. Menurutnya, hal ini bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia serta sektor lainnya. Tidak hanya olahraga, Erick Thohir mendukung pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Menurutnya, keinginan Presiden agar maraknya kompetisi sepak bola sangat bagus untuk masa depan. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengungkapkan bahwa turnamen pramusim ini dapat memanjakan pecinta sepak bola tanah air saat kompetisi libur. Selain itu, ini juga menjadi kesempatan bagus bagi klub-klub untuk mempersiapkan diri jelang kompetisi Liga 1 2024-2025. Erick Thohir sependapat dengan Presiden Jokowi bahwa semakin banyak kompetisi di tanah air, semakin baik. Hal ini akan menjadi nilai positif bagi para pemain dan klub di masa depan. Seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, bahwa semakin banyak kompetisi makin baik bagi sepak bola nasional. Turnamen Piala Presiden 2024 yang sudah digelar 6 kali ini, saya nilai positif baik bagi pemain, klub, dan supporter, ujar Erick Thohir kepada awak media seusai pertandingan. Muaranya sepak bola nasional juga akan kian menarik. Tambahnya, Erick juga berbicara mengenai terobosan yang ada dalam Piala Presiden 2024. Salah satu terobosan nyata adalah soal hadiah yang akan diberikan kepada juara Piala Presiden 2024, dengan total hadiah sebesar Rp5 miliar, sebanyak 8 tim yang bertanding dalam Piala Presiden 2024 akan saling memperebutkan hadiah tersebut.
Selain itu, terdapat beberapa aturan baru yang diterapkan dalam ajang ini. Hasil dari diskusi dengan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI itu mengatakan bahwa ada beberapa aturan baru yang diterapkan, seperti penggunaan Video Assistant Referee, VAR, dan lainnya. Erick Thohir juga memiliki keinginan dalam ajang turnamen pramusim ini, yaitu ingin melihat pemain-pemain muda Timnas U21 dan U23 mendapatkan lebih banyak menit bermain. Ada beberapa terobosan sebagai jembatan menuju musim depan kompetisi Liga, tutur Erick. Antara lain pemain asing lebih banyak, penggunaan VAR, dan juga kami ingin pemain Timnas U21 dan U23 yang ada di klub lebih banyak menit bermain, pungkasnya.